Halo teman-teman kolektor saham, bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas sisi lain ya. Kenapa saya sebut sisi lain? Karena saham ini biasanya dilihat dari masa depan atau dari kebanyakan saham teknologi memang tidak melihat fundamental hari ini ya. Ya intinya ya juga saham konglo yang digoreng lah secara kasar ya. Kasarnya begitu. Oke. DCII saham termahal di Bursa Efek. Bagaimana fundamentalnya sampai mengantarkan harga yang begitu tinggi? Oke. Kita bahas sekilas. PT DCII Indonesia, DCI ya, adalah perusahaan yang berkembang pesat di industri data center sejak awal berdiri pada 18 Juli 2011 dan memperoleh pengesahannya itu 29 Juli tahun itu juga. Perusahaan ini juga terus berkembang. Fasilitas utama data center ditempatkan di Kabupaten Bekasi dan mulai beroperasi secara komersial pada 2013. Lalu momentum besarnya yaitu ketika IPO pada awal 2021, saya kala itu nggak ikut karena belum mateng secara mental di IPO. Kala itu harga IPO-nya sekitar 420 per lembar. Lalu pada tahun 2023 semakin memperkuat fondasi karena DCI mengakuisisi PT Sarana Megatama sebesar 50%, yang kemudian menjadi anak usaha penyedia layanan data center hingga Juni 2025. Jumlah karyawan, ini belum update kayaknya, terbaru itu karyawannya sekitar 117, di mana hal tersebut relatif sedikit atau relatif kecil, namun bisa kita katakan ini adalah bentuk dari efisiensi. Lalu dari sisi kepemilikan, ya sini nggak terlalu diperjelas ya secara rinci, nggak seperti di Stockbit. Perusahaan ini menunjukkan dominasi para pendiri, yaitu Bapak Oto Toto Sugiri menjadi pemegang saham terbesar dengan 29,9% atau 712 juta lembar dan juga menjabat sebagai presidir. Lalu ada Marina Budiman sebesar 22,5% atau 536 juta lembar yang juga menjadi presiden komisaris. Lalu Han Arming 14% dan nama besar ya, ada Antoni Salim dengan 11% atau 265 juta lembar. Ini juga sempat bikin geger tahun 2023 kalau nggak salah ya. Lalu sisanya 22% adalah free float dimiliki oleh masyarakat dengan porsi masing-masing di bawah 5%. Lalu ya pola kepemilikan seperti ini jelas menunjukkan perusahaan ini memang full dikendalikan oleh pendiri yang juga aktif di manajemen. Sebuah kombinasi yang membuat arah bisnis terjaga karena kepentingan pemilik selalu sejalan dengan pengelola. Dan Pak Toto juga ini cuannya lumayan ya, menjadikan beliau masuk ke dalam top Forbes. Nggak tahu ya sekarang urutan berapa. Kala itu sempat ke 7 kalau nggak salah. Lanjut ke keuangannya aja ya, kinerja keuangannya. Pada semester 1 2025 ini sangat gemilang karena seperti kita lihat, ini cara bacanya digabung ya, karena kita akumulasi dari Q1 dan Q2-nya. Seperti contoh total revenue ini 773 miliar ditambah dengan 560, jadi totalnya itu dari laba bersih kita mulai sejauh sampai ke semester 1 ini laba bersihnya itu 616 miliar, cukup tajam melonjaknya dibanding
semester tahun lalu sebesar 299 miliar. Dan EPS juga naik dari 126 ke 259 yang menunjukkan nilai tambah bagi lembar saham yang dimiliki investor. Dan laba usaha ya yang tadi ya, itu totalnya sekitar 741 miliar, hampir 2 kali lipat dari periode yang sama tahun lalu 378. Dan gross profit itu ditambah ya, yang 519 dengan 274, hampir 2 kali lipat juga dari tahun lalu 419 miliar menjadi 794 miliar. Lonjakan ini tidak hanya mencerminkan efisiensi operasional, tapi juga adanya fasilitas tax holiday dari pemerintah ya, yang sama-sama kita tahu bebas pajak untuk data center dengan pembebasan pajak selama 5 tahun dan 50% selama 2 tahun berikutnya, maaf. Itu kategorinya ada ya, JK3, JK5 gitu, saya kurang mendalami. Jadi membuat margin bersih perusahaan terdorong cukup signifikan. Lalu di sini juga nggak dijelasin sih secara rincinya tentang sumber pendapatan. Sini hanya collocation-nya. Mana tadi ya? Nah, di sini hampir keseluruhannya didominasi oleh ini revenue-nya ya, didominasi oleh layanan collocation. Sebenarnya juga ada cross connect, smart hand, bare metal dan subduct. Layanan collocation menyumbang 1,2 triliun. Ini tahun lalu ya kalau nggak salah ya, yang di diagram ini. Kita lanjut aja. Dari 1,2 triliun tersebut, ini semester ini ya, itu hampir 100, nggak sampai 100%, mirip seperti tahun lalu. Dari 1,33 triliun pada semester 1 yang sudah tercatat, itu 1,2-nya dari collocation. Ini sudah naik dari tahun lalu. Lalu dominasi recurring revenue-nya membuat arus kas stabil dan terus berulang, namun ada risiko konsentrasi pelanggan karena dua klien besarnya masing-masing menyumbang lebih dari 10% pendapatan. Jadi misalnya bila salah satu klien mundur, dampaknya terhadap pendapatan bisa cukup signifikan. Lalu dari sisi lain, non-recurring revenue-nya berasal dari instalasi dan reconditioning yang dibayar di muka dan diakui setelah layanan diberikan, seperti kontrak duluan gitu ya. Jadi ada yang lain, terakhir itu ada sewa flex space yang diakui secara merata sepanjang periode kontrak. Lalu dari sisi biaya, ini juga ada hubungan dengan emiten lain, yaitu Power atau PT Cikarang Listrindo. Biaya listriknya bersumber dari sana, itu terakhir di semester 1 ini mencapai 177 miliar. Sementara itu kontraktor seperti PT Sumaraja Indah menangani konstruksi di fasilitas-fasilitas yang baru dibangun, termasuk data center J3, JK5 dan JK6. Hubungan dengan pihak berelasi juga cukup besar sebenarnya. Jadi pendapatan dari pihak berelasi tercatat 27 miliar atau 2% dari total pendapatan, sedangkan beban pokok dari pihak berelasi 116 miliar atau 21% dari total COGS. Nanti kita juga akan bahas ya tentang COGS ini. Jadi perusahaan juga menyebutkan bahwa transaksi ini dilakukan berdasarkan perjanjian yang bisa berbeda dengan pihak ketiga. Artinya meski lumayan transparan dalam pencatatan, tapi tetap ada potensi resiko yang harus dicermati, khususnya oleh investor DCI itu sendiri, seperti kita-kita ya. Saya nggak ada. Lalu kita lihat aset perusahaan per semester ini tercatat 5,58 triliun.
naik dari 4,8 triliun pada akhir 2024. Bisa kita lihat ya, 2024 4,8 dan semester ini 5,58. Rinciannya mencakup tanah senilai 850 miliar, lalu gedung 1,3 T, dan mesin serta peralatan listrik sekitar 2 triliun atau hampir 3 triliun. Proyek dalam pengerjaan tercatat 263 miliar dengan progres data center JK6 fase 2A mencapai 95%. Dan ini ditargetkan selesai sampai akhir 2025. Jadi tidak ada indikasi penurunan nilai aset dan semua aset selain tanah ya sudah diasuransikan senilai 4 triliun. Lalu ada liabilitas tercatat 1,96 triliun dengan DER hanya 0,3, jauh di bawah standar bank yang menetapkan batas maksimal 3. Jadi rasio DSCR juga di atas 1,25 yang berarti perusahaan memenuhi semua kewajiban dan mampu ya. Lalu pinjaman terbesar berasal dari Bank Mandiri untuk modal kerja dan Capex tentunya dengan jaminan berupa piutang seperti aset-aset yang di awal tadi ya, tanah, mesin, gedung, dan lain-lain. Dengan struktur seperti ini beban utang sebenarnya masih cukup dikatakan sangat amat aman ya. Lalu progres DCI ini sebenarnya cukup jelas kalau dilihat dari perjalanannya, benang merahnya atau kronologinya. Mereka sudah menuntaskan 2 proyek besar di awal yaitu JK3 yang selesai pada 2020 dengan nilai kontrak 246 miliar dan JK5 yang selesai pada tahun berikutnya dengan nilai kontrak 98 miliar. Jadi secara historis track record penyelesaian proyek fisik mereka sebenarnya cukup disiplin dan tepat waktu dengan nilai investasi yang lumayan untuk menambah kapasitas data center. Jadi ini juga yang membuat mudahnya DCII mendapat pinjaman modal ataupun pendanaan dari pihak-pihak besar ya. Lalu kita bahas sedikit tentang proyek lanjutannya yaitu JK6 yang dimensinya lebih besar dan modern. Di 2024 mereka mengeluarkan purchase order untuk pekerjaan sipil senilai 299 miliar. Nah, per Juni 2025 progresnya hampir selesai ya, sudah 95% lebih. Untuk JK6-nya mencakup bangunan serta peralatan mesin lain-lain, juga kelistrikan. Ini jauh lebih cepat atau lebih maju dibanding posisi yang tahun 2024 yang masih hanya sekitar 72% kesiapannya. Jadi dalam 6 bulan ada lonjakan progres yang lebih cepat 20% dari target menjelang penyelesaian pada akhir 2025. Kita lihat dari sisi akuntansi di sini juga nggak terlalu ya. Biaya yang sudah masuk sebagai aset sebenarnya dalam pembangunan tercatat tersebut sebesar 410 miliar per semester ini. Dan angka ini terlihat lebih kecil sebenarnya dibandingkan catatan Desember tahun lalu sebesar 1 T yang kemungkinan mencerminkan adanya reklasifikasi sebagian aset dari kategori konstruksi ke seperti fixed asset gitu ya. Karena sudah siap atau ready. Artinya DCI mungkin mengalihkan atau mulai mengalihkan JK6 ke dalam aset tetap seiring progresnya berjalan ya. Ya walaupun belum selesai. Jadi kalau dirangkai DCI sudah menutup 2 fase awal dengan rapi, JK3 dan JK5 yang menurut saya menghasilkan efek itu keuntungannya terutama mendapatkan free tax yang kita bahas di awal tadi ya. Dan sekarang hampir merampungkan JK6 yang kapasitasnya jauh lebih besar dan modern. Dari sisi investasi proyek, ini sebenarnya jadi kunci revenue ke depannya karena hampir keseluruhan pendapatan dari colocation tadi, ini JK6 akan menjadi bukan pemain ya, akan menjadi strikernya lah gitu ya.
kalau di bola. Karena tanpa perlu menambah kapasitas lagi, revenue akan sulit tumbuh sebenarnya, karena ini sudah ibaratnya ini finalnya lah ya gitu. Dengan progres hampir selesai di atas 95%, besar kemungkinan kapasitas baru ini akan mulai menghasilkan revenue tambahan di semester 2 2026. Tapi bisa lebih cepat tergantung kesiapannya. Jadi narasi pertumbuhan DCI sebenarnya sangat bergantung pada rampung atau tidaknya JK6 ini nanti. Oke, kita lanjut ke arus kas. Arus kas menunjukkan kualitas laba yang sangat baik. CFO atau cash from operating itu mencapai 904 miliar, lebih tinggi dibanding laba bersih yang kita bahas di awal tadi sebesar 616 miliar semester ini. Hal ini dipengaruhi oleh beban non-kas berupa depresiasi sebesar 133 miliar serta penerimaan kas muka dari pelanggan 120 miliar seperti kontrak-kontrak yang dibayar di awal ya. Jadi perusahaan benar-benar menghasilkan kas lebih besar daripada laba yang dilaporkan di laporan keuangan, di laporan laba rugi. Arus kas investasi tercatat minus 686 ya. Ini yang di kolom kedua. Kok ini macet ya. Nah, kolom kedua ini ya. Karena belanja modal besar sekitar 680 miliar untuk pembangunan fasilitas baru termasuk JK6 tadi. Dari sisi pendanaan, perusahaan memperoleh tambahan kas 71M dari pinjaman bank, ya mungkin ini yang Bank Mandiri tadi ya. Nah, jadi hasil akhirnya saldo kas naik sekitar 288 miliar menjadi 506 miliar per semester ini. Ini menunjukkan bahwa belanja modal cukup agresif, tapi tetap bisa dijalankan tanpa mengorbankan likuiditasnya karena mayoritas dibiayai oleh kas operasionalnya. Jadi resiko yang bisa diperhatikan khususnya bagi pemegang saham DCI ya teman-teman yang mungkin punya, ini ada ketergantungan terhadap pelanggan besarnya ya, dan juga transaksi berelasi yang porsinya cukup besar. Jadi eksposur terhadap fluktuasi bunga dari pinjaman berbunga variabel juga ada ke Bank Mandiri tadi ya. Tapi ini sebenarnya masih kecil lah. Dampak terburuknya yaitu sekitar kenaikan 5,8 miliar atau 6 miliar jika itu suku bunga naik 100 BPS ya. Namun yang terjadi saat ini justru kemungkinan ke depan akan ada pemotongan, bukan kenaikan lagi ya. Jadi oke lah, itu bisa kita hilangkan dari risiko. Selain itu tidak ada red flag besar secara keseluruhan. Justru kelebihan DCI ini lebih dominan karena free tax atau tax holiday yang tadi ini memberikan keunggulan kompetitif terhadap pendapatan bersih tadi ya. Jadi ini sangat mempengaruhi dan membantu sekali. CFO yang lebih tinggi dari laba juga mencerminkan kualitas earning yang bagus. DER yang bisa kita katakan tanpa utang lah ya, 0,3 itu sama dengan tidak ada lah. Jadi kemampuannya lebih besar dari utang itu sendiri. Lalu ekspansi data center membuat DC ini memperkuat posisi di pasar yang sedang tumbuh, menjadikan dia pemain utama dan di awal-awal menjadi yang terbesar ya. Ditambah lagi kepemimpinan Pak Toto Sugiri yang masih aktif di dalamnya juga membuat pemegang saham atau perusahaan ini melaju dengan PD terus ya. Arahnya juga masih jelas sesuai dengan pondasi awal. Jadi dengan kombinasi pertumbuhan laba tinggi, kas yang solid, leverage yang rendah, serta peluang pertumbuhan industri ini khususnya data center semakin besar, perusahaan ini berada di posisi strategis untuk terus tumbuh dan memperkuat dominasinya. Untuk potensi jangka panjang terlihat sangat kuat, walaupun ada lah ya, kita nggak mungkin mengatakan suatu usaha itu tanpa risiko, tapi beberapa risiko yang harus dipantau. Secara keseluruhan sebenarnya perusahaan ini punya
finansial yang sangat kuat dan operasional yang kokoh. Terbaru saat ini DCI ini entah tepat atau enggak ya soal harganya. Market capnya 857 T, menjadikan DCI ini secara nominal itu termahal di bursa kita. Per lembarnya ada di 359.000 atau per lot kalau mau beli itu sekitar 35 juta ya. Sementara laba bersih di semester 1 2025 semester ini ya baru 616 miliar. Ya, dari laba itu mereka menghasilkan IPS 259 rupiah per lembar, atau secara akumulasi diprediksi mencapai 518 di akhir tahun nanti. Lalu kalau dibagi dengan harga saham tentu PE-nya sangat luar biasa, yaitu 695 kali. Angka setinggi ini jelas jauh dari kata normal, bahkan dibandingkan dengan saham teknologi dunia ya, seperti Google, Apple dan lain-lain, itu hanya di kisaran 30-40 kali untuk PER-nya. Lalu untuk perbandingan IPS di semester 1 tahun lalu itu 126, artinya PE bisa tembus meningkat 1.400 kali. Jadi pasar tidak menilai DCI dari laba atau dari fundamental sebenarnya ya, tapi sepenuhnya terhadap ekspektasi dan pertumbuhan di masa depan ya. Namanya juga saham teknologi, tapi ini menurut saya terlalu diekspektasi tinggi ya. Jadi kalau kita tarik ke bisnisnya, memang DCI punya pondasi kuat. Revenue di semester 1 1,3 naik 80% secara year on year dari 737 miliar. Lalu segmen colocation yang jadi tulang punggung juga melonjak 80%. Margin bersihnya impresif 46% dibanding 40% tahun lalu. Dan margin hampir 50% ini jarang ditemukan di sektor lain loh. Termasuk juga teknologi sebenarnya. Dan salah satu faktor pendongkraknya adalah free tax tadi, tax holiday untuk gedung yang sedang dibangun. Dengan model recurring income colocation yang stabil, bisnis DCI terlihat seperti mesin cetak uang dengan modal yang rendah. Tapi sayangnya ini sudah terlalu diekspektasikan pasar terlalu tinggi ya. Ekspansi yang agresif, termasuk agresif ya menurut saya, karena JK3 selesai, lalu JK5 tahun depannya, lalu sudah dibangun lagi JK5 dan JK6, itu dengan kapasitas yang jauh lebih besar dan sudah akan rampung akhir tahun ini. Jadi sebagai sebuah perusahaan data center ini sudah sangat besar ya. Bahkan sempat ada berita itu ini terbesar se Asia Tenggara apa seberapa gitulah ya. Ya gitulah narasinya. Jadi belanja modal secara total semester 1 tahun ini sudah 710 miliar, melonjak juga lebih tinggi dari tahun sebelumnya, hanya 200-an miliar atau 300 miliar lah. Jadi total aset tetap netonya juga naik dari 4 triliun pada tahun lalu. Apa lagi ya? Kalau kita coba prediksi ya, awal dari JK6 nanti sekitar 40-50% tambahan revenue per tahunnya, bisa sekitar 260 atau maksimal 300 miliar lah tambahannya, dengan margin bersih 45% lebih. Lalu otomatis itu bisa meningkatkan revenue tambahan sekitar maksimal 500 miliar dengan laba ekstranya atau lain-lain sekitar 200-an miliar. Jadi laba bersih 2025 bisa tembus hampir 1,3 triliun. Naik lagi ke 1,6 di tahun depan mungkin. Masalahnya meski angka ini terlihat bagus, tetap saja gap yang diciptakan dari valuasi atau gambaran harga yang sudah dicapai itu terlalu jauh ya gapnya. Jadi untuk idealnya dengan IPS 518 dan harga saat ini atau per 600 hampir 700 kali lah ini ya.
Jadi pernya itu sebenarnya lebih ideal turun ke 30 kali saja. Jadi EPS harus 12.000 dan laba bersih 30 triliun. Jadi kalau targetnya PI 20 kali butuh EPS 18.000 sebenarnya atau laba 45 triliun. Sementara saat ini bahkan prediksi di tahun ini hanya 1,3 ya. Itu sudah kita tambahkan dengan revenue tambahan dari JK6 yang belum pasti. Ini dibandingkan dengan proyeksi tahun depan juga masih maksimalnya 1,6. Ya butuh 20 sampai 30 kali dari nilai saat inilah ya. Kira-kira baru worth it harganya seperti itu. Jadi valuasi DCI ini sebenarnya di atas premium lagi gitu. Jadi dari sisi fundamental bisnisnya sebenarnya bagus, tumbuhnya juga pesat, revenue-nya naik, margin naik, semuanya bagus. Tapi ekspektasinya terlalu tinggi. Investor yang beli di harga sekarang sebenarnya sedang membeli keyakinan bahwa data center Indonesia akan booming terus, kapasitas akan terisi juga, semuanya penuh dan dipakai. Laba berlipat-lipat ribuan persen per tahun. Jadi kalau pertumbuhan tersendat, ya gapnya itu bisa menjadi jebakan ya. Lalu dilihat dari berbagai sudut, keputusan DCI menaruh data center di Jawa Barat sebenarnya bukanlah kebetulan ya. Karena kombinasi faktor geografis juga, ekonomi, demografi mendukung. Dari sisi bisnis, DCI hidup dari colocation yang utama tadi ya, yang sudah terbukti juga melonjak sekitar 80%. Makanya ekspansi besar lewat JK6 yang progresnya 95% ini dikebut supaya cepat selesai dari sebelum targetnya, supaya belanja modalnya bisa ditekan sedikit. Jadi mengapa Jawa Barat sebagai basis utamanya? Pertanyaan itu jawabannya mungkin karena dekat dengan Jakarta sebagai pusat bisnis. Juga ketika server berada di radius puluhan kilometer dari kantor pusat bank, yang menjadi kliennya mungkin juga dari sumber listriknya yang dari Cikarang, power tadi ya cukup stabil ya. Jadi bahkan DCI punya kontrak dengan PT Cikarang Listrindo atau Power ini, dan biaya listrik ini menyumbang 13% dari revenue. Ini tanda betapa vitalnya faktor daya. Jadi tidak semua provinsi bisa menyediakan pasokan setara itu dengan optimal, hampir dikatakan sempurna lah ya, yang dibutuhkan data center. Jadi selain besar, data center juga menuntut arusnya stabil, karena jika sering mati itu akan membuat terganggu operasionalnya ya. Lalu yang ketiga ada faktor populasi dan ekonomi. Jawa Barat adalah provinsi terpadat juga ya di Indonesia dengan penduduk lebih dari 50 juta jiwa. Populasi ini jadi generator traffic digital sebenarnya, dari belanja online, hiburan hingga kebutuhan lain-lain, dengan demand yang besar dan lokasinya dekat, tidak terlalu jauh dari pusat ibu kota. Jadi investasi data center di sini jauh lebih logis daripada di Jawa Tengah, Sumatera, atau bahkan Kalimantan yang infrastrukturnya belum siap atau tidak ada seperti Power lah di situ ya, Cikarang Listrindo, dan juga demand digitalnya belum terbesar atau belum sebesar di Jawa lah ya. Lalu yang keempat, tata ruang dan regulasi. Bekasi, Cikarang, Karawang adalah kawasan industri sehingga perizinan pembangunan fasilitas sedikit lebih mudah dari daerah lain seperti Bali ataupun Yogyakarta, dan keterbatasan konflik seperti pungutan-pungutan liar itu juga sebenarnya jadi hambatan. Kalau di Jawa Barat masih banyak lahan-lahan yang belum masih kosong lah ibaratnya ya. Investor jadi bebas lah menentukan luasnya, dan perizinannya juga, proses pembelian lahan tersebut menjadi lebih mudah. Ya mungkin itu juga salah satu yang menjadi alasan terbesarnya ya. Oke, kesimpulannya pada hasil akhirnya ini terlihat valuasi yang sangat mencolok di DCI yang kita kategorikan ekstrim.
dengan harga segini 35 juta per lot, lalu IPS sekian, PI-nya sekian, ya padahal laba proyeksi 2026 maksimalnya 1,6 ya. Jadi valuasi ini sebenarnya bukan mencerminkan fundamental, tapi taruhan investor terhadap masa depan. Hati-hatinya ya ekspektasi pasar jauh lebih cepat dari kinerja sebenarnya, sehingga harga sekarang lebih mencerminkan keyakinan jangka panjang bahwa Jawa Barat akan terus jadi pusat ekonomi digital dan data center di Indonesia. Ya pesannya ya hati-hati, karena alasan besar juga di DCI ini tidak liquid ya. Jadi jika ada sesuatu untuk teman-teman yang dananya lumayan besar, pasti akan kesulitan untuk keluar. Untuk saya pribadi, saya tidak punya ya DCI dan belum ada yang menarik bagi saya, sehingga belum membuat saya tertarik untuk memiliki. Jadi ini hanya membantu teman-teman yang mungkin butuh pertimbangan atau butuh referensi tentang saham ini. Semoga membantu, dan jika ada kesalahan atau salah pengucapan mohon dikoreksi sehingga kita bisa berinteraksi di komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.